Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Anissa Diniarti. Saya seorang ibu dengan anak 3 yang qadarullah sudah berada di surganya Allah. Saya menikah di bulan Januari 2023. Alhamdulillah saya dikaruniai anak untuk mengandung gitu di bulan Agustus 2023. Betapa senangnya saya dan suami ketika hadirnya janin yang ada di rahim saya. Akan tetapi Ustadz, saat usia 14 minggu, setelah bangun tidur saya keluar pleks. Lalu di sana saya langsung memeriksakan karena panik, memeriksakan ke dokter kandungan. Tapi dokter kandungan bilang bahwa janin ini sudah tidak berkembang atau sudah meninggal dalam kandungan. Setelah mendengar dokter berbicara seperti itu, saya di sana sangat merasa terpukul, sakit gitu kan. Langsung menangis gitu. Namun di sana saya merasa tidak percaya gitu kan. Lalu saya melakukan second opini kepada dokter lain gitu untuk memeriksakannya, tapi ternyata di sana juga bahwa janin saya sudah meninggal. Padahal itu anak pertama saya. Saya dikasih kesempatan sampai akhirnya saya mengandung lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi qadarullah saya keguguran lagi seperti anak pertama. Namun Allah kembali membuat hati saya bahagia gitu kan akan hadirnya anak ketiga saya di dalam kandungan saya. Tetapi saya di sana hanya mengandung sampai 9 bulan aja. Dan di saat 9 bulan itu saya diperiksa ke dokter bahwa janinnya sudah tidak ada, padahal itu kan sudah waktunya lahir di usia 38 minggu. Yang merasa saya semangat karena Masya Allahnya saya mempunyai suami yang selalu nguatin gitu Ustadz. Mungkin ini bukan rezekinya katanya, nanti juga akan hadir kayak versi adiknya gitu. Mohon maaf, ada analisa dari dokter nggak Mbak, apa ada penyakit atau apa? Alhamdulillah adanya sehat gitu. Dari Mbaknya juga nggak ada iya, masalah? nggak ada masalah. Saya selalu bilang, dok apa harus saya lab gitu ya, takutnya ada penyakit di saya. Nggak usah katanya, ini bukan penyakit dari kakak gitu. Aku bukanlah pejuang garis 2, tetapi kenapa selalu aku yang memiliki takdir untuk kehilangan yang ketiga kalinya, Ustaz. Bagaimana nih cara agar saya ikhlas dan bersyukur menerima takdir ini, Ustaz? Terima kasih. Baik, Bunda. Untuk semua yang sedang menanti keturunan, pejuang garis 2, tetap sabar dalam setiap penantian yang kita hadirkan dan terus ikhtiar sampai kemudian Allah mengantarkan kita mendapatkan kebaikan yang kita tunggu selama ini. Betul? Anak itu pemberian Allah. Anak itu nikmat anugerah rezeki dari Allah. Termasuk anak itu amanah dari siapa? Allah. Maka teruslah meminta kepada Allah atas semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Selama ikhtiarnya maksimal, tetap periksa ke dokter, tanya secara medis, itu bagian ikhtiar kita. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita hanya berikhtiar. Nanti Allah yang menentukan. Betul? Jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Termasuk Ahilman belajar dari Mbak Anissa itu
tentang kekuatan suami untuk bertahan dan membersamai istri ketika istri sedang mengalami kondisi lemah. Betul? Tidak banyak loh suami yang bertahan saat istrinya dalam keadaan lemah. Maka jangan sampai rasa sakitnya istri yang belum bisa mengandung ditambah dengan rasa sakitnya karena suami tidak ada di sampingnya. Bersyukurlah bunda yang punya suami soleh. Bersyukurlah bunda yang punya suami baik, karena keberadaan suami membersamai istri itu sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan yang belum diberikan keturunan, semoga Allah segera hadirkan keturunan. Dan yang sudah diberikan anak-anak, semoga kita bisa jadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Dan insya Allah anak-anak kita tumbuh dalam kesolehan dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya teh saya sangat sakit sekali di sana. Karena saya keluar ruang operasi pun bayi sudah gak ada, gak ditemuin sama saya. Saya masih belum sadar gitu kan. Tapi saya ingin melihatnya, saya yang mengandungnya. Tetapi kenapa saya nggak diketemuin? Ataupun saya ingin mengejutnya pun saya nggak bisa. Saya hanya bisa melihat fotonya saja setelah dia dimakamkan. Dengan berlarut-larut ke dalam kesedihan terus. Ayo semangat, ayo kita keluar aja, kita main gitu kan. Untuk menghilangkan rasa kecewa gitu kan. Ya Allah gitu kan, alhamdulillahnya punya suami baik gitu, selalu motif. Mungkin bukan takdirnya nanti juga hadir lagi sebagai versi adiknya. Saya akan terus bertahan. Mungkin nanti rezekinya lebih gitu kan untuk saya, untuk hadirnya kembali versi adiknya gitu kan. Apa yang diucapkan sama suami saya semoga menjadi doa gitu bagi saya.